Shalom, selamat sore anak-anak semua yang ada di rumah. Mami Atin senang sekali karena sore hari ini kita dapat bersama-sama lagi di ibadah Komna Kedija. Ya, anak-anak pasti dalam keadaan baik semua ya. Mami Atin juga. Kita terus berdoa, saling mendoakan supaya dalam keadaan apapun kita semua selalu dalam keadaan baik. Kenapa? Karena Bapa kita adalah Allah yang baik, yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Anak-anak ada di rumah, Mami Ati ada di sini, tapi bersyukur Allah kita baik ya. Yuk kita siap pujian ya, kita siap memuji Tuhan, kita naikkan pujian kebaikan Tuhan. Bapa Engkau baik. Siap ya semuanya ya. Semuanya naikkan pujian dengan suara yang terbagus, terbaik buat Tuhan. Sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berbicara dengan Tuhan, kita mau berdoa ya. Yuk siapkan hati kita, sikapnya yang baik juga semuanya. Tidak ada yang main-main ya, karena Bapa kita, Allah kita adalah Allah yang baik. Jadi kita tunjukkan kasih kita, sayang kita kepada Allah Bapa kita yang baik. Kita berdoa ya, tangan dilipat, mata ditutup, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami semua anak-anak-Mu sudah duduk dengan baik, duduk dengan manis. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Kami semua ada saat ini. Semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan Yesus untuk dapat memuji, meninggikan nama-Mu. Dan Tuhan, kami sekarang mau terus meninggikan nama-Mu. Kami percaya Engkau memimpin ibadah Komna kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak, masih tetap semangat memuji Tuhan ya. Ayo semuanya berdiri. Kita naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Anak
bisa ya? Ayo, kalau menang itu biasanya happy. Jadi semua berdiri ya. Ayo, boleh pakai gerakan tepuk tangan. Bergerak bersama, bersukacita ya, siap? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ulang lagi dari awal. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Hebat anak-anak, masih semangat ya. Menang semuanya. Menang bukan menang ngalahkan teman-teman yang suka jahil sama kita gulat terus menang bukan ya. Tapi kita menang karena apa? Karena Tuhan Yesus menang, mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Dia naik ke surga ya. Kemudian dia nggak tinggalkan kita, nggak tinggalkan anak-anak. Roh Kudus turun ya. Nah, kita memperingatinya dalam beberapa minggu ini sampai besok kita merayakan Roh Kudus. Jadi anak-anak menang di dalam Tuhan, gak sendirian lagi. Masih siap memuji Tuhan? Terus berdiri ya. Kita memuji Tuhan lagi, sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, anak-anak, kalau anak-anak duduk gak bisa ikut nari. Ayo yang masih duduk berdiri semuanya, menari seperti Daud ya. Daud menari karena dia hatinya bersuka cita. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Anak-anak juga belajar seperti ini. Kita nyanyikan lagi ya sebelum kita dengar firman-Nya. Yuk. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.
bahagia, siapa yang senang? Bukan mama, bukan papa, bukan mami juga. Siapa yang senang? Tuhan Yesus. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk sekarang ya? Boleh duduk, boleh cari posisi yang baik, memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Yuk. Siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu. Kiranya pujian kami ini menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya telinga kami mendengar dengan baik dan hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat melakukannya firman yang kami dengar hari ini. Pimpin hamba-Mu juga untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang.
dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Ya anak-anak, kita siap ya buka firman Tuhan ya. Nanti Tante Atin, Mami Atin mau ceritakan satu kisah di firman Tuhan dari Perjanjian Baru ya, dari kitab Kisah Para Rasul. Tapi sebelumnya Mami Atin mau kasih tahu dulu ke anak-anak ya. Nah, kan kita beberapa minggu yang lalu itu kita merayakan Jumat Agung. Ingat anak-anak apa itu Jumat Agung? Ya, itu kematiannya Tuhan Yesus, disalib, terus mati, dikuburkan. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Wah, benar-benar senang. Wah, ketemu lagi sama Tuhan. Terus selama 40 hari Tuhan Yesus terus bertemu dengan murid-muridnya ya, di ruangan tertutup, terus di pantai, terus bertemu dengan 2 orang yang mau pulang ke Emmaus ya. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus terus bertemu dengan murid-muridnya. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke satu bukit. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan Yesus naik ke surga ya. Nah, kita merayakannya sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapa di surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita, berdoa bagi kita ya, memberi pengharapan buat kita. Tapi murid-murid waktu itu sedih banget. Waduh Tuhan, kok pergi ya, baru aja ketemu 40 hari tidak kerasa, sekarang Tuhan Yesusnya sudah naik ke surga meninggalkan kami semua, kira-kira begitu ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada siapa? Murid-muridnya. Untuk apa? Tidak meninggalkan Yerusalem. Ya, wah, mau apa tidak meninggalkan Yerusalem? Padahal murid-murid pasti sedih ya, pengen kembali ke rumahnya atau lakukan kegiatan lain supaya mereka bisa terhibur. Ini harus nunggu di Yerusalem untuk apa? Ya, nah, kenapa harus nunggu di Yerusalem? Karena sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid, Tuhan Yesus berjanji sama murid-murid. Apa ya janjinya? Kalau berjanji kira-kira Tuhan Yesus lupa enggak ya? Bohong enggak ya? Kan Tuhan Yesus itu sayang sama murid-muridnya. Tuhan Yesus juga sayang sama anak-anak ya. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang tunggu di Yerusalem ya, aku akan memberikan satu janji kepada kalian, kata Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus gak bohong. Kalau bohong itu kan dosa ya. Kalau Tuhan Yesus gak bohong, tapi kalau kita anak-anak, Mami Atin juga kadang bohong itu dosa. Allah gak senang, itu namanya mendukakan hati Tuhan, berkata yang tidak benar. Tapi Tuhan Yesus gak bohong. Jadi murid-murid balik lagi ke Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka di Yerusalem ya, janji Tuhan kepada murid-murid, janji Tuhan Yesus itu digenapi. Tahu digenapi? Janjinya itu ditepati. Apa sih janji Tuhan? Janji Tuhan begini, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang akan turun ya, yang akan bersama-sama dengan murid-murid. Wah, murid-murid seneng ya. Jadi nggak lihat Tuhan, tapi kata Tuhan nanti ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus ini yang akan menuntun, menemani, menjaga, apalagi memimpin, ngasih tahu, kira-kira begitu ya. Nah, jadi murid-murid tunggu di situ. Nah, murid-murid taat nih. Dia kembali kemana? Ke Yerusalem berkumpul. Terus kita ketika berkumpul bukan sambil nangis, wah Tuhan mana sih janjinya. Kalau anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak kita nih biasanya gitu. Kalau misalnya mami orang tua udah janji, tiap hari nanya, ayo dong ma, katanya janji, mana sih? Wah ngerengek-ngerengek.
Tapi kalau murid-murid tidak, dia tahu Tuhan sudah berjanji, dia sayang sama Tuhan Yesus juga sayang sama mereka, jadi dia tunggu janji itu, dia percaya Tuhan gak akan bohong, ya pasti ditepati janjinya. Betul saja, dia tunggu di Yerusalem sambil apa? Sambil berdoa sehati, ya berdoanya sungguh-sungguh. Jadi murid yang satu dengan murid yang lainnya sama-sama hatinya percaya kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus akan menepati janjinya. Nah akhirnya mereka berkumpul nih, ya ada murid-muridnya ada 11, ada kan waktu itu Judas Iskariot sudah nggak ada kan ya, ada Maria Magdalena, ada Maria ibunya sama orang-orang lain lagi sedang berdoa. Nah 10 hari kemudian sesudah janji Tuhan Yesus kepada murid-murid dan dia sudah naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Wah, apa itu dicurahkan? Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba hari ke-10 itu waktu perayaan Pentakostanya orang Yahudi. Tapi pada waktu itu ada kejadian yang mereka alami. Ketika mereka sedang berdoa, terus mereka mendengar begini. Suara apa itu? Suara angin. Wah, mungkin sedang berdoa mereka lihat ada apa ininya. Lalu gak lama kemudian ada seperti lidah-lidah api, ya turun dari atas, ya hinggap di kepala mereka masing-masing. Nah itu adalah Roh Kudus. Jadi saat itu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus namanya, ya. Nah ketika mereka mengalami itu, apa yang terjadi? Mereka diliputi dengan hati yang bersukacita, ya. Mereka tahu mereka tidak sendiri lagi, mereka tidak dibiarkan ditinggalkan lagi seperti ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, naik. Wah, mereka tahu sekarang ada Roh Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Apa yang mereka alami? Ya, selain sukacita, wah mereka mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Ya, bahkan orang-orang lihat, ini sedang berbicara apa ya? Kok bisa mengerti bahasa saya? Gitu kira-kira seperti itu. Ada yang lain, wah kok bisa mengerti bahasa saya? Ya, lalu kata-katanya bukan kata-kata biasa, tapi kata-kata yang memuji, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membesarkan hati orang-orang pada waktu itu. Jadi saling menguatkan, ya, saling memberitahu tentang kemuliaan Tuhan. Ya, jadi mereka bersuka cita. Nah, lalu apa selanjutnya yang terjadi? Apakah mereka hanya cukup di ruangan itu saja mereka mendengarkan puji-pujian doa mereka? Tidak, kan mereka sudah dikasih tahu sama Tuhan kalau mereka harus melakukan sesuatu untuk siapa? Untuk Tuhan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan hanya diam di situ saja, mulailah mereka pergi bergerak, ya, untuk menceritakan tentang siapa? Tentang Tuhan. Karena itu yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan, ketika Rohku datang, Roh Kudus dicurahkan, kamu akan diberi kuasa, kamu akan dipimpin, dituntun, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, jadi happy-happy sendiri, bukan, tapi murid-murid juga harus jadi berkat. Jadi berkat itu apa? Membuat orang lain juga jadi sukacita, membuat orang lain juga jadi gembira, jadi senang, jadi oh Tuhan terima kasih, kira-kira seperti itu, ya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ini dia salah satunya. Kita akan buka di kitab Kisah Para Rasul, ya. Ini yang terjadi sesudah murid-murid Tuhan mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, yaitu yang dialami oleh Petrus dan Yohanes, ya. Nih di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Tapi Mami Atin gak akan bacakan semuanya, ya. Mama Atin mau ceritakan saja. Nanti anak-anak yang sudah besar, sudah bisa buka Alkitab baca sendiri, boleh silakan dibaca lagi, ya. Nah sekarang Mami Atin mau sampaikan ceritanya. Apa sih yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes? Nah setelah Petrus dan Yohanes mengalami sukacita karena dicurahkan Roh Kudus, ya. Nah dia sudah tahu sekarang, wah sekarang kuasa Tuhan ada juga pada diri kita. Kata Petrus,
Petrus, kata Yohanes, kata yang lainnya. Jadi kita akan pergi. Ya. Nah sore itu Alkitab katakan di sini mereka Petrus sama Yohanes ya jam 3 petang mau pergi sembahyang. Nah, mau berdoa kemana? Ke bait Allah. Ya, mau pergi ke bait Allah. Terus belum mereka masuk ke bait Allah, namanya itu di masuk ke pintunya itu, di depan pintunya itu ada orang. Tapi orang ini bukan mau masuk ke bait Allah, dia duduk di depan pintu itu, mungkin di sampingnya ya, tapi dia diam saja, dia nggak berdiri, dia nggak bergerak, berbaring saja. Oh, ternyata apa yang terjadi? Rupanya orang ini dia sakit, ya sakit lumpuh. Nah, karena sakit lumpuh kan dia bisa kerja apa-apa. Jadi kalau mau datang ke bait Allah mungkin digotong sama temannya, taruh di situ. Terus apa yang dia lakukan? Dia hanya meminta sedekah. Ya, jadi kalau ada orang datang dia kasih tempat, terus dia bilang dia minta diberi sesuatu, entah itu makanan, entah itu uang, mungkin ya untuk kehidupannya dia kan dia bisa bekerja. Jadi hanya itu yang bisa dia lakukan. Nah, ketika Petrus sama Yohanes lihat, wah, dia tahu orang ini meminta sesuatu dari Petrus dan Yohanes, mungkin uang, mungkin makanan, mungkin roti, minum, mungkin ya seperti itu. Lalu apa kata Petrus sama Yohanes? Wah, kami tidak ada uang, tidak ada emas, ya, tidak ada makanan. Kira-kira begitu ya kalau Mami Atin ceritakan. Jadi apa yang udah dipunya kok berarti di sini? Kalau nggak mau kasih ya udah masuk saja, kira-kira begitu ya. Tapi apa coba kata Petrus dan Yohanes? Coba kita lihat ya. Nah, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Hah, punya apa? Emas sama perak? Wah, punya roti kali. Ya, wah, punya minum mungkin ya. Ah, bukan. Ya, apa yang Petrus dan Yohanes punya? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Hah, mau kasih berjalan? Seperti apa? Pasti bingung kan? Saya dari kecil sudah berbaring lumpuh, sekarang mau dikasih berjalan, seperti apa ya? Tadi saya kesini juga digotong-gotong mungkin ya, atau jalan sendiri juga kakinya ditarik-tarik misalnya, kan tidak bisa, atau ada orang gendong dia. Ya, sekarang mau dikasih berjalan, berjalanlah. Itu. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Jadi dikasih tangannya nih, ya, tangannya dikasih, pegang, diangkat, dibantu supaya berdiri. Wah, orang ini nurut saja, disuruh berdiri. Wah, selama ini dia gak pernah berdiri sendiri, harus ditolong, sekarang juga ditolong, ya. Nah, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Apa yang terjadi kemudian anak-anak? Mujizat Tuhan terjadi. Orang itu setelah diangkat berdiri, kaki jadi kuat. Kalau orang lumpuh sudah dari kecil itu kan kakinya pasti kecil, nggak kuat ya, nggak gemuk, nggak sehat. Mungkin cuma tulangnya saja kelihatan. Tapi waktu itu ketika diangkat suruh berdiri, kuat. Mata kakinya, betisnya, pahanya bisa kuat. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan. Bahkan dia bisa melompat-lompat. Wah, dia senang sekali. Anak-anak, nah itu yang dilakukan Petrus sama Yohanes. Jadi dia bukan hanya senang sendiri, bersukacita sendiri karena ditemani oleh Roh Kudus, diberi kuasa oleh Roh Kudus, tapi dia juga jadi berkat, ya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Orang ini bukan hanya butuh makan, bukan hanya butuh pakaian atau minum, tapi dia juga butuh berdiri, berjalan seperti yang lainnya. Jadi Petrus dia minta kepada Tuhan Allah, kuasa Roh Kudus bekerja
mujizatnya terjadi sehingga orang ini bisa disembuhkan, bisa berdiri. Itu namanya menjadi berkat untuk siapa? Untuk orang lain, ya. Nah, kalau Petrus sama Yohanes saja bisa menjadi berkat, kalau anak-anak bisa menjadi berkat nggak? Tentu saja. Kalau anak-anak kita semua sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hati, sudah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, Roh Kudus menemanimu. Mungkin kalian pikir, oh saya ibadah komnak Tuhan Yesusnya mana? Nggak ada Tuhan Yesus di sini. Mana ya? Ada. Ketika kamu menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus bersama dengan kamu. Roh Kudus itu kan Tuhan Yesus juga Allah, berarti bersama-sama dengan kamu. Saat kamu duduk, Tuhan Yesus tahu. Saat kamu sedang memuji Tuhan, Tuhan Yesus tahu. Jadi kalau anak-anak tadi bila Roh Allah menari-nari, Tuhan Yesus juga tahu, senang hatinya, ya. Nah, jadi berkat bisa nggak? Tentu saja bisa. Caranya gimana? Saya kan tidak bisa menyembuhkan orang, Mami Atin. Ada mami sakit, mama sakit aja didoain, nggak bisa doanya misalnya. Bisa jadi berkat juga. Salah satunya ya itu tadi, belajar berdoa. Ya, kita bisa jadi berkat. Kita sudah jadi anak Tuhan. Roh Kudus diam di dalam setiap kehidupan anak-anak. Dimanapun anak-anak berada, Roh Tuhan ada bersama dengan kita, bersama dengan kalian. Ya, kita bisa jadi berkat tentu. Allah selalu menyertai anak-anak, itu janji Tuhan. Immanuel, ingat ya, dimanapun kalian berada, mungkin dengan di rumah sendirian, harus belajar online di rumah sendirian, si mamanya pergi ke pasar, papanya pergi kerja di rumah sendirian, tingak-tinguk, aduh takut harus online lagi, gimana ini ya misalnya. Jangan takut, Tuhan ada beserta dengan kita, ya. Saat kamu sedih, bisa aja kan anak-anak juga sedih ya, mungkin sedih karena gak ketemu teman-teman, bisa. Atau sedih karena teman-temannya yang biasanya suka kirim WA, sekarang gak kirim WA lagi, kemana ya, jadi sedih. Jangan takut, Tuhan Yesus jadi temanmu. Mungkin temanmu sedang ada kesibukan lain, tapi Tuhan Yesus tidak pernah sibuk. Dia selalu ada beserta dengan kita semua, dengan anak-anak, ya. Jadi ingat, Tuhan Yesus tidak ingkar janji. Dia berjanji kepada murid-murid, dia tepati. Tuhan Yesus juga menyertai kepada kita. Allah Immanuel bersama-sama dengan kita. Jadi dimanapun, kapanpun Tuhan Yesus menyertai kita. Jangan takut, jangan sedih, ya. Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, lalu kalau kita sudah jadi anak Tuhan, Tuhan Yesus tahu beserta dengan kita, kita juga bisa jadi berkat. Ya, ingat ya. Nah, kalau tadi pertama, Tuhan beserta dengan kita ada. Roh Kudus selalu menyertai kita, menjaga. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita juga jadi berkat. Kita kan masih tinggal dunia ini, belum sampai ke surga. Jadi ketika kita ada di dunia ini, kita melakukan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan itu baik, menolong, jadi berkat buat teman, buat sesama, jadi berkat buat mama, buat papa bisa. Mama sakit, kamu bisa doakan. Papa sakit, bisa doakan, ya. Misalnya ada teman yang sedang sedih, kamu juga bisa menghibur, ya. Lalu apa lagi? Menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi berkat juga. Ketika misalnya di acara komnak ini ada teman-teman, ada kakak adik misalnya, ada mama, ada papa misalnya di rumah. Terus maminya, ayo kita memuji Tuhan, bersuka cita. Menyenangkan hati Tuhan, lakukan memuji Tuhan dengan bersuka cita. Nanti dedeknya lihat, oh kakak mukanya happy, kenapa sih? Ya dong, kan kakak mau ikutan memuji Tuhan. Tuh, itu kan udah jadi berkat. Menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan, ya. Nah, jadi anak-anak, Roh Kudus itu bukan hanya datang ketika hari Pentakosta saja kepada murid-murid, ya. Saat ini juga Roh Allah itu, Roh Kudus itu hidup di antara kita, ada bersama-sama dengan kita. Jadi ingat ya, pertama apa? Kita tahu
selalu menyertai kita, menyertai anak-anak, anak sekecil apapun. Bukan hanya Roh Kudus itu bukan buat orang dewasa saja ya Mami Atin, tidak. Anak kecil juga ketika dia, Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus. Nah, Roh Tuhan bersama dengan kita, ya. Jadi anak kecil juga ada ditemani sama Roh Kudus, dijagai, dituntun, ditolong, ya. Lalu apalagi kita jadi berkat, ya. Nah, Roh Kudus saat ini menolong anak-anak jadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu salah satunya saat kita mau bohong, saat kita mau nakal, saat kita mau males-males ikut komnak, malas, tidur dulu aja deh, nanti aja. Mami kan masih bisa buka channel YouTube Yedijanya. Jangan, diingatkan sama Roh Kudus, ayo ibadah bersama-sama, ya, memuji Tuhan bersama-sama. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus ingatkan kita, pimpin kita supaya hidup kita hidup yang menjadi berkat dan memberkati yang lain juga. Amin anak-anak. Itulah firman Tuhan hari ini. Kiranya anak-anak dengan kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, ya, anak-anak juga tahu bahwa kita semua hidup dipenuhi, ditemani, dijaga, dituntun oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Tuhan gak tinggalkan kita. Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dia tetap bersama-sama dengan kita. Yuk kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami tahu kami tidak sendirian. Ketika murid-murid Tuhan ditinggalkan Tuhan naik ke surga, Tuhan berjanji akan tetap menyertai murid-murid melalui Roh Kudus. Saat ini juga kami tahu kami tidak sendirian karena kami disertai, ditemani oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai, berserta dengan kita. Haleluya, amin. Nah anak-anak, ada ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari Galatia, ya. Galatia itu dari Perjanjian Baru. Nah, Galatia nanti anak besar boleh lihat ya, Galatia pasal 5. Anak kecil dedeknya boleh diajarin, sama mama papanya juga boleh ya. Galatia pasal 5 ayat 25. Nah, Galatia 5 ayat 25. Coba kita baca sama-sama ya. Jikalau kita hidup dalam Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, Roh Kudus memimpin kita. Kita sudah menerima Tuhan Yesus jadi anak-anak Tuhan. Berarti Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jadi hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita hidup di dunia ini ya, belum sampai ke surga, lakukan perintah Tuhan supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Baca lagi sekali lagi ya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, hafalkan ayat hafalannya ya anak-anak semuanya ya. Yo, sudah selesai ibadah Komnak Yedija sore hari ini. Mami Atin senang sekali anak-anak terus ya melihat acara Komnak Yedija ini, ibadah ini. Nanti minggu depan juga akan bertemu dengan mami papi yang lainnya. Ya, tetap setia, tetap semangat untuk mengikuti ibadah Komnak Yedija. Oke, selamat sore anak-anak. Salam semuanya. God bless you.